Halo semua, kembali dengan saya Suntar di Bengkel Mafia. Di video kali ini kita akan mencoba membuat berbagai metode ya. Kita akan membahas berbagai metode atau cara untuk membuat animasi. Karena di dalam Manim itu sendiri, untuk membuat animasi misalkan menggerakkan, memperbesar, memperkecil ya, lalu mengubah warnanya, lalu misalkan skalanya tadi ya, diubah misalnya dan sebagainya, itu ternyata tidak hanya satu cara, ada berbagai cara dan masing-masing ada keunikannya. Kita akan bahas ya di dalam video kali ini. Langsung saja kita masuk ke VS Code-nya. Nah, di dalam VS Code-nya ini saya sudah ketikan semua ya beberapa yang mungkin kita perlu tahu ya di dalam video ini. Nah, di sini pertama-tama saya akan menggunakan cara .animate ya. Mungkin Anda sudah tahu ini beberapa kali sudah saya gunakan di video sebelumnya, tapi kita coba jabarkan saja ya. Pertama-tama ya tentu saja ya ada from Manim import, lalu kelasnya animate artinya nanti video yang saya generate namanya adalah animate ya. Lalu define construct ya, lalu self titik 2 sebagainya ya. Nah, ini cuman komen ya. Jadi ada tanda apa namanya ini tanda pakai itu, lalu kemudian makanya warnanya ini agak gelap hijau ya. Jadi dengan demikian dia hanya komen ya. Nah, di sini saya mulai membuat label yang namanya kotak satu ya. Kotak satu di sini saya perintahkan untuk membuat persegi ya, square. Nah, square ini kan ada tanda kurung, saya tidak spesifikasinya saya tidak masukkan di dalam ya, atau tidak saya definisikan di dalam, tapi di luar saya menggunakan set style. Kalau Anda misalkan ingin di dalam silakan saja. Misalkan di dalam kurung ini ada fill color dan apa sebagainya, silakan ya. Nah, kenapa saya menggunakan set style? Biar nanti dalam video itu berganti-gantian ya, bisa menggunakan variasi di mana saya mendefinisikan di dalam ya, atau ada variasi saya menggunakan misalkan di luar. Dengan begitu ketika Anda menonton video saya secara berurutan ya, lalu berulang-ulang, di situ nanti Anda juga akan secara mungkin nggak sadar akan menangkap ya, oh ternyata ada berbagai metode seperti ini. Kurang lebih begitu ya. Jadi itu sebabnya kenapa saya sengaja menggunakan penulisan yang berganti-gantian. Kadang bisa di dalam saya definisikan, kadang saya definisikan di luar. Biar ingat lah ya, membantu kita untuk mengingat. Nah, set style ya, saya mau warnanya biru ya, lalu kemudian opacity-nya transparansinya 0,6, lalu ketebalan daripada garisnya ya, square itu kan ada garisnya ini ya, itu saya ingin ketebalannya 2. Lalu saya tampilkan dulu di layar ya, jadi self add kotak satu. Nah, ini pasti di tengah ya, karena secara standar kalau saya tidak definisikan atau tidak saya perintahkan misalkan ke posisi tertentu ya, dia pasti di tengah. Lalu nah saya save play. Waktu saya save play, berarti ini udah mulai animasi ya. Nah, kotak satu yang tadi ada di tengah itu, ini kan sudah di-add ya, sudah muncul ya, sudah muncul di layar. Saya .animate ya. Nah, kemana? Misalkan saya di sini menggeser dulu to edge ya, jadi ke sisi di mana upright. Lalu scale-nya saya perbesar menjadi 1,4 ya. Lalu saya titik di sini set color ya, jadi color-nya jadi orange ya, lalu kemudian runtime-nya jadi 3, lalu saya kasih jeda dulu ya, delay dulu, baru di situ saya remove kotak satunya ya. Kita lihat ya, kalau saya Ctrl S di sini ya, kita akan melihat animasi seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jadi awalnya ada di tengah ya, di sini posisinya karena kotak satu ini dengan pendefinisian warna dan apa sebagainya, fill color ini blue ya, lalu ketebalannya itu 2 gitu ya. Nah, perhatikan saya tidak stroke-nya warnanya saya tidak definisikan, maka di sini secara standar dia akan kasih warna putih dan ketebalannya itu 2. Nah, kita lihat ini ada warna putih ini ya. Lalu kemudian udah tampil di tengah self add ini, lalu kemudian saya play animate, lalu kemana? Ke ujung sini ya, lalu sambil skalanya diperbesar di 1,4 kalinya ya, lalu warnanya menjadi orange seperti ini. Nah ya, oke, ini mudah ya cara pertama. Sekarang kita akan coba masuk ke cara yang kedua. Ini saya close biar layarnya lebih lebar ya. Cara yang kedua, saya akan menggunakan transform. Nah, bedanya dengan cara yang pertama, kalau ini sangat mungkin lebih sederhana ya codingnya. Karena lihat di sini kotak satu, waktu saya ingin membuat animasi, tetap gunakan kotak satu saja. Jadi tidak perlu misalkan saya buat lagi label yang baru ya, jadi variabelnya jadi ada lebih dari satu, kotak satu ada kotak dua, nggak perlu. Tapi dalam transform, karena transform itu kan
berubah ya dari satu objek ke misalkan ke mobjek yang lain gitu ya. Nah, itu berarti harus ada dua ya. Nah, kita lihat saja contohnya ya. Jadi di cara dua ini transform ya. Nah, ini perlu definisikan dua objek ya, atau dua mobjek lebih tepat begitu ya. Kan manim objek soalnya ya. Nah, di sini kelasnya saya namakan transform untuk nama videonya ya. Sekali lagi ini construct seperti biasa. Nah, mulai ya. Di sini lingkaran satu, saya singkat saja namanya link satu ini namanya. Lalu saya perintahkan buat circle ya. Sekali lagi circle ini bisa saja propertinya itu sifat karakteristik warna dan apa sebagainya bisa di dalam, tapi saya gunakan set style seperti ini, oke. Lalu saya tampilkan dulu di layar ya, self add berarti nanti dia akan ada di tengah-tengah. Lalu saya kasih jeda dulu. Nah, sekarang begini. Saya mulai definisikan dulu, saya berikan nama dulu ya, ada suatu objek namanya lingkaran satu target. Jadi saya ingin ini lingkaran satu di tengah, lalu dia ditransform menjadi lingkaran satu yang lain ya, yang saya sebut lingkaran satu target. Oke. Nah, lingkaran satu target ini apa? Macam-macam. Saya bisa saja ingin ini. Saya ingin lingkarannya tidak dari awal ya kan, bisa saja saya circle seperti ini nih ya. Misalnya circle. Jadi buat circle yang lain, di mana circle ini posisi udah nggak di tengah, tapi di corner ya, berarti di sudut upright ya, di kanan atas. Skalanya 1,3 dari awal ya, lalu kemudian stylenya adalah ini. Warnanya ungu ya, opacity-nya 0,6. Oke, jadi ini ada dua. Yang satu adalah lingkaran satu yang ini di tengah. Lalu ada lingkaran satu target di mana dia juga circle yang sudah saya kasih spesifikasi dia ada di corner, skalanya 1,3. Nah, lalu saya mau transform dari ini menjadi ini. Sehingga nanti awalnya ada tampilannya lingkaran satu dulu, ini. Kemudian dia akan berubah menjadi ini. Kita coba ya. Lalu saya kan self weight ya, lalu kemudian saya akan mau self remove. Nah, nanti kita lihat ini apa ya. Saya coba running dulu ya, kurang lebih lihat yang bagian atasnya menjadi seperti apa. Oh, ini masih yang tadi ya. Kita pilih dulu yang dari kotak biru ini, kita pilih yang transform ya. Nah, ini. Lagi di running ya. Oke. Masih. Nah, udah ya. Nah, perhatikan lingkarannya tadinya ada di tengah sini ya. Ini saya pause dulu ya, ini circle ya. Lalu warnanya itu kan teal ya. Lalu stroke-nya itu kurang lebih 2,5 nih tebalnya. Ini sudah ditampilkan self add. Lalu kemudian ada lingkaran satu target, tapi ini kan baru pemberian nama ya, saya definisikan. Belum muncul di layar ya. Sebenarnya sudah ada ya di dalam programmingnya, tapi belum ditampilkan aja. Jadi ada circle sebenarnya di sini ya, tapi belum ditampilkan ya. Kenapa? Karena circle yang saya buat ini circle sudah two corner di sini ya. Lalu skalanya 1,3. Lalu stylenya adalah ini, berwarna ungu dan sebagainya. Berarti ada di sini, sebenarnya ada circle-nya ada di sini. Cuman tidak muncul karena belum saya tampilkan. Nah, baru di sini saya save play, mulai animasi, transform yang ini menjadi ke sini. Sehingga dia akan bergerak seperti ini. Nah, gitu. Ya. Perhatikan di sini fill color-nya kan purple ya. Lalu kemudian saya tidak definisikan stroke-nya ya, warnanya apa. Jadi dia akan pakai standar, lingkaran itu standarnya warnanya merah ya. Saya entah kenapa ya, kalau kotak tadi itu warna putih, lingkaran warna merah, yaitu mungkin dari sananya gitu ya. Mungkin Anda bisa, nanti kalau sudah tahu bisa tolong infokan kepada saya juga ya. Karena kan saya hanya sharing apa yang saya tahu dulu ya. Harapannya Anda juga terus berkembang ya, bisa lebih maju, lebih bagus dari saya, terus bisa ajarin saya juga ya. Oke. Nah, di sini lalu kemudian perhatikan di sini. Saya kan self weight lalu self remove ya. Kita lihat remove-nya apa? Tidak ada ya. Kenapa tidak ada remove-nya di sini? Karena gini. Kalau kita menggunakan transform link 1 menjadi link 1 target ya. Maka ya saya di sini waktu mau remove ya, itu jangan pakai nama yang sudah di ujung ini, tapi harus nama awalnya. Karena begitu pakai kata transform ya, dari link 1 menjadi link 1 target, itu sebenarnya dia masih link 1 sebenarnya. Ya, jadi ini saya hapus, coba ya, kita lihat ya. Oke. Ctrl S ya. Kita generate dulu ya, kita running ya, lihat ya seperti apa hasilnya.
Nah, ini sama seperti tadi. Nah, ini nanti akan hilang nih. Tuh, hilang ya. Karena sudah di-remove. Jadi perintah remove itu berjalan. Kalau tadi kan enggak ya. Karena waktu link 1 jadi link 1 target, ya, waktu dia di sini, itu tetap namanya link 1 sebenarnya. Kecuali kita bukan pakai transform, tapi pakai replacement transform. Replacement. Jadi itu bedanya replacement transform dengan transform. Kalau replacement transform betul-betul link 1 jadi link 1 target gitu ya. Sehingga kalau saya mau hilangkan yang lingkaran di sini, saya harus pakai link 1 target. Ya, nah kita coba ya kalau seperti ini ya. Ctrl S. Ya, pindah, lalu kemudian dia hilang ya. Justru kalau saya link 1 di sini, malah dia nggak akan hilang ya. Karena yang saya mau hilangkan namanya sudah link 1 target. Jadi itu bedanya ya. Antara replacement transform dengan transform yang biasa. Itu harus diperhatikan supaya nanti kok bingung nggak hilang gitu ya. Ya karena ternyata kita pakai transform ya. Karena kalau kita pakai transform, berarti kalau saya mau hilangkan ya, maka di situ namanya harus pakai nama yang sebelum ditransform seperti itu. Oke, nah tadi sebelumnya kan saya nggak pakai kata circle di sini. Saya pakai apa tadi? Saya pakai link 1 copy. Ya. Nah, sebenarnya nggak harus circle ya, tapi bisa juga square ya. Kita coba dulu square ya, supaya bisa lihat perbedaannya ya. Jadi kalau misalkan square, artinya saya mengubah tadi di sini circle, lalu sebenarnya di sini sudah ada square ya, dengan posisi di sini dengan warna ungu ya. Maka saya transform ini menjadi ini. Nah, seperti itu ya. Nah, perhatikan square warnanya putih ya. Kalau tidak didefinisikan standarnya putih ini ya, garisnya ya. Nah, tadi saya menggunakan link 1 copy. Seperti ini. Ya. Artinya apa? Ini malah kepencet ya, sorry. Nah, di sini. Artinya apa? Artinya begini. Link 1 ini kan ada spesifikasinya. Nah, daripada saya ketik ulang, kalau saya mau benar-benar persis sama seperti ini ya, lingkaran yang saya mau ada posisi di sini, lingkaran warnanya ya, spesifikasinya kurang lebih saya mau ambil dari sini gitu ya. Nah, daripada saya ketik ulang ya, lebih baik apa? Lebih baik saya link 1 copy gitu ya. Nah, kenapa harus ada copy? Karena kalau saya pakai link 1 ya, itu jadinya link 1 ini yang tadi sini langsung sudah ada di sini. Sudah pindah. Karena ini to corner kan artinya apa? Artinya setelah saya definisikan ini ya, terus kemudian saya pindahkan ke corner, berarti hanya satu benda itu, lalu kemudian dengan warna tertentu, terus saya letakkan di situ gitu. Jadi ini bukan dua benda, jadi satu benda. Itu sebabnya saya harus pakai objek yang kedua. Nah, objek kedua sekali lagi tadi bisa square ya, bisa juga yang lain, asal jangan link 1 ya. Link 1 kan ini justru yang benda pertama nih. Nah, benda kedua ini harus yang lain, harus square, harus misalkan apa yang lain. Boleh juga link 1 saya copy dulu. Nah, keunikan dari link 1 copy apa? Link 1 copy artinya kita benar-benar kita ingin seperti ini semua. Nah, begitu saya link 1 copy, nah kopiannya ini ya, saya mau letakkan di corner. Jadi, saya coba generate ya. Sehingga link 1 yang tadi di tengah, sekarang ada link 1 target yang ada di kanan atas, yang adalah kopian dari yang tengah ini, tapi dengan spesifikasi diperbesar dan warnanya adalah ungu. Nah, seperti ini. Ya, jadi sekarang sudah ada dua lingkaran gitu ya. Ini link 1, ini link 1 yang kopiannya. Kopian dari spesifikasi ini, tapi sekaligus juga saya ada spesifikasi tambahan sehingga ada animasi ke sana. Oke ya. Ini adalah cara kedua. Transform. Bedanya apa tadi? Kalau di sini hanya pakai satu variabel, kotak satu di animate. Kalau ini transform harus pakai dua. Ya, ada link 1, lalu ada link 1 target misalnya. Atau namanya nggak harus link 1, terserah bebas. Yang penting ada X, lalu ada objek atau mobject Y, begitu. Nah, sekarang kita lihat cara yang ketiga. Cara yang ketiga, ini juga cara yang menarik ya. Ini pakai move to target. Nah, pakai cara move to target, ini juga tidak perlu pakai dua pendefinisian, dua label atau dua variabel. Nggak perlu ya. Hanya satu saja. Kita coba lihat ya. Nah, saya nama kelasnya move to target, artinya ya nanti nama videonya itu ya move to target ya kalau kita sudah generate ya. Define construct seperti biasa. Nah, saya pakai pp1, sebenarnya ini singkatan aja, persegi panjang 1 gitu ya. Nah, kemudian saya mulai perintahkan buat rectangle ya. Nah, di sini sekali lagi saya pakai set style aja biar cepat gitu ya. Stroke-nya itu teal ya, lalu ketebalannya 2,5. Nah, di sini saya perintahkan ini. Jadi kalau ingin move to target, saya harus ada perintah
PP1 ya, mulai generate target. Ini di sini. Nah, lalu di bawahnya apa saja target yang mau kita capai ya, tulis PP1 titik target. Nah, apa nih? Titik scale-nya mau jadi 1,8 ya. PP1 ini ya titik target. Saya ingin, nah sekarang saya mulai pakai yang lain ya. Perhatikan bisa juga selain penempatan scan skala, selain warna yang diubah, saya juga bisa rotate. Saya putar ya. Nah, perhatikan ini. Saya ingin putar 90 derajat. Nah, masalahnya adalah mungkin yang di dalam anim itu dia bukan derajat yang dia tahu ya. Dia nggak baca derajat. Dia bacanya adalah radian. Kita harus ubah dari derajat ke radian. Nah, caranya begini ya. Jadi kalau Anda mungkin secara matematik tidak tahu cara mengubahnya, intinya gini. Kalau ini 30 derajat, saya mau ubah ke radian. Pokoknya kalikan pi per 180. Selalu begitu. Ya. Ini saya ada jelaskan di matematika ya, di Bengkel Mafia di video yang lain ya. Anda juga boleh cari lah gitu ya. Saya tidak bahas ini ya, karena nanti malah bahas matematika. Intinya kalau ingin mengubah derajat ke satuan radian adalah dikali pi. Ya, harus besar di sini ya, karena ini kan nilainya kan pi yang itu yang 3,1415 sebagai per 180. Oke. Nah, saya rotate ya 90 derajat ya. Sekali lagi pembacanya harus pakai radian, makanya ada pengali ini. Lalu set colornya yellow ya. Nah, perhatikan ini kenapa ada tanda garis miring. Karena kalau misalkan ini kan ada titik ya, kalau saya enter ke bawah, itu nanti dia jadi error. Makanya kalau ada error, ini kenapa nih ya? Lalu kita lihat, oh ternyata baris yang ini. Coba aja kasih garis miring di sini. Ternyata kalau hilang, berarti errornya memang bermasalah gara-gara ini ya. Atau sekali lagi tadi waktu saya enternya itu dari sini. Ya, jadi enternya dari sini. Sehingga tutup kurungnya itu di bawah sini ya. Harusnya itu nggak akan error. Jadi nggak perlu tanda garis miring ini. Oke. Jadi PP1 generate target, targetnya apa aja? Saya mau targetnya di scale-nya 1,8, targetnya di rotate ya 90 derajat ya. Lalu kemudian warnanya saya mau jadi yellow, jadi kuning. Lalu ke transparansinya 0,4. Munculkan di layar dulu PP1 ini. Karena saya tidak definisikan posisinya, pasti di mana? Di tengah. Self weight. Nah, baru animasi. Self play. Nah, ini kan sudah ada generate target, targetnya ini aja, maka tinggal kita tulis gini, move to target. Perhatikan, huruf besar M-nya, huruf besar di sini T-nya ya, lalu T-nya targetnya huruf besar juga. Nah, tinggal move to target apa? PP1 ini. Dimana PP1 kalau saya move to target, dia sudah ngebaca nih. Tadi sudah saya generate targetnya ini aja. Runtime-nya 2,5. Lalu kita stop ya, kita kasih jeda. Oke, kita lihat ya, Ctrl S, apa yang terjadi. Oh ya, tentu saja ini masih yang tadi ya. Kita coba yang klik ini, move to target. Nah, ini. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Kotak, nah diputar jadi kuningnya. Jadi kotaknya itu di tengah, ya. Ini saya pause dulu. Nah ini ya, rectangle ya, stroke colornya ini teal warnanya ya. Lalu ketebalan 2,5. Lalu kemudian dia di rotate 90 derajat. Nah, di rotate 90 derajat, ini kan positif 90 derajat. Dia di rotate, diputar 90 derajat berlawanan jarum jam. Jadi kalau plus, sudutnya plus, itu selalu diputar berlawanan jarum jam. Kalau saya pakai min 90 di sini, nanti dia akan searah jarum jam ya, harusnya ya, seperti ini ya. Kita coba ya, Ctrl S ya. Dan kita lihat juga di sini dengan move target ini, nah ini kan jadi searah jarum jam ya. Dengan move target seperti ini, kita tidak perlu pakai variabel yang lebih dari satu ya. Jadi PP1, lalu saya bikin lagi misalkan suatu variabel, misalkan namanya PP2 atau PP1 target, itu saya label ya, label baru gitu. Ini kan meskipun PP1 target ini kan bukan label nih. Ya. Ini kan bukan nama gitu ya. Ini perintah ya, ini perintah. Nah, perhatikan makanya di sini waktu self add di sini PP1, waktu move to target juga PP1. Ya. Beda sama yang tadi transform. Nah, transform ini betul-betul ada lingkaran satu ya, itu objek pertama, ada lingkaran satu target, ini objek yang kedua. Makanya waktu replacement transform misalnya, nah ini ada link satu target, dua objek ya. Kalau ini cukup satu objek. Oke, nah saya kira ini 3 metode ya. Masih ada metode yang satu lagi ya.
itu dengan menggunakan apply function ya. Tapi saya akan masuk ke video selanjutnya saja ya. Jadi saya potong ya sampai di sini ya. Nah, harapannya Anda bisa coba-coba ya. Jadi gunakan saja code yang sudah saya tuliskan ini, ya Anda ketikkan saja ya, lalu kemudian coba diganti-ganti. Kemudian waktu diganti-ganti, perhatikan apa saja yang berubah. Lalu ketika nggak bisa mentok misalnya gitu, nah mentoknya itu di mana? Apa salahnya? Misalnya begitu ya. Dengan begitu juga Anda bisa nanti lama-lama akan ingat ya sense-nya ya, seperti itu ya. Oke, sampai jumpa.